Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, silakan masuk Bu. Ya, terima kasih. Pak Doni, boleh saya minta waktu sebentar? Oh iya Ibu, enggak. Sebentar Bu. Tidak mengganggu Pak? Enggak. Ya, silakan. Terima kasih. Ada apa Ibu? Barangkali ada yang bisa dibantu? Oh iya Pak, saya ini mau melakukan coaching ya Pak. Iya. Tapi harus ada observer. Oh. Bisa ke Bapak menjadi observer buat saya melakukan coaching nanti? Oh, bisa Ibu. Untuk coaching ini sebelumnya Ibu sudah tahu belum kondisi coachingnya? Iya ya. Yang pertama kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya. Oke, untuk coaching yang nanti akan kita laksanakan, kita diskusikan dulu untuk penilaiannya. Bentar. Ini ada tabelnya untuk penilaian coachingnya dari kompetensi yang tadi disebutkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kita sini untuk A-nya, untuk poin yang pertama itu adalah untuk kehadiran penuhnya. Di sini nanti ada surat penilaiannya itu untuk coaching nanti. Terus yang kedua adalah mendengarkan aktif ya Bu, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan bobot. Barangkali gimana Ibu kalau rubrik penilaian seperti ini? Ya boleh saja Pak. Ya. Berarti ini ya Bu rubrik penilaian yang akan kita gunakan untuk coaching. Untuk coaching yang nanti akan Ibu laksanakan, sebenarnya kompetensi apa Bu dari yang tiga tadi yang ingin lebih spesifik Ibu ingin kembangkan? Kompetensi nomor 3 Pak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Berarti untuk kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya. Untuk kompetensi itu berarti nanti indikator keberhasilannya seperti apa? Indikator keberhasilannya apabila saya sebagai coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali permasalahan dari kosi, ya, permasalahan dari kosi. Jadi bisa kosi itu mengungkapkan apa-apa permasalahannya dan langsung kosi sendiri mendapatkan penyelesaiannya. Begitu. Oh iya. Bagus Bu mengenai kompetensi dari indikatornya. Berarti kita sudah menyelesaikan ya Bu untuk persiapan coaching yang nanti akan dilaksanakan. Pelaksanaannya kapan Bu? Pelaksanaannya mungkin besok hari. Oh besok. Bapak bersedia waktunya berapa? Oh, saya paling menyesuaikan dengan jadwal KBM aja Bu. Jadi untuk coachingnya nanti insya Allah saya datang ketika sudah siap untuk pelaksanaan. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sampai besok ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, walaupun ya ada sesuatu yang sedang dipikirkan nih. Ngomong-ngomong, ada apa sih Ibu ngomong misalnya? Iya Bu, ini ada sesuatu permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu Teti. Jadi tujuan Ibu melaksanakan pertemuan kali ini, Saya ingin mendapatkan solusi gitu Bu Teti ya. Saya ingin mendapatkan solusi atas apa yang sedang saya hadapi saat ini. apa sih permasalahan yang Ibu sedang hadapi saat ini? Jadi gini Bu Teti, di kelas 4 itu, di kelas saya sekarang ada siswa yang sudah motivasi untuk sekolahnya itu sudah menurun, tidak ada motivasi untuk sekolah. Jadi dia sering izin, kadang-kadang ada kabar sakit, tapi banyak juga tanpa keterangan gitu, dia tidak melaksanakan sekolah. Jadi ternyata setelah saya telusuri, dia itu terlambat dalam menulis Bu. Jadi nulisnya itu lama sekali, akhirnya kan kadang menghambat teman yang lain, terutama pada saat kegiatan dikte gitu. Mungkin entah malu atau bagaimana membuat dia jadi tidak ingin masuk sekolah gitu. Jadi dia
Jadi permasalahannya terkadang motivasi menurun karena tidak bisa menulis dan malu dengan teman-temannya. Nah, menurut Ibu skala yang menurut Ibu skala sekarang itu menurut Ibu ada berapa sih skala lantai skalanya? Oh iya Bu, kalau dilihat dari 1 sampai 10 ya Bu ya, mungkin posisi saya sekarang 50-50 Bu, ada di skala 5 gitu Bu ya, di tengah-tengah mungkin ya Bu ya. Terus targetnya berapa Bu? Targetnya sih sebenarnya ingin dimaksimal ya Bu, tapi kalau menurut saya ketika saya sudah mencapai skala 9 aja, kayaknya itu sudah memuaskan untuk saya, sudah cukup. Untuk mencapai target itu mungkin ada beberapa hambatannya Bu ya. Terus mungkin hambatan apa yang dihadapi oleh Ibu? Nah itu dia Bu, jadi ketika saya ingin melakukan sesuatu memang ada hambatannya Bu. Salah satunya ketika saya ingin melakukan pendekatan atau pembelajaran secara intensif kepada siswa itu supaya dia tidak tertinggal. Siswa yang lain itu kadang-kadang merasa bahwa saya sedang pilih kasih gitu Bu, kok kayaknya dia terus yang diperhatikan gitu, padahal kan kenapa itu, karena saya sedang fokus ingin meningkatkan kompetensi dia gitu supaya mengajarkan ketinggalan. Selain itu juga saya ingin mengadakan pembicaraan secara langsung dengan orang tua, tapi kebetulan kedua orang tuanya itu orang sibuk Bu. Jadi ketika saya ingin mengadakan pertemuan dengan orang tua, ketika saya hubungi beliau tidak ada di rumah gitu Bu. Ya karena sibuknya orang tua. Iya. Terus inovasi-inovasi apa yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi semua ini? Apa ya Bu ya, mungkin saya ingin membuat kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan lagi, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan ice breaking gitu ya Bu ya. Jadi kalau biasanya saya melakukan ice breaking itu hanya di awal pembelajaran, mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran saya masukkan ice breaking. Atau apa ya Bu ya, kalau sekarang kan lagi ini itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, kita sudah mulai mempelajari kegiatan itu, mungkin saya bisa mencoba Bu, kalau ternyata anak tersebut itu tidak dominan di kinestetik, saya bisa mencoba melakukan inovasi di pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan pembelajaran yang melibatkan audio dan visual supaya menarik minatnya juga. Nah, bagus Bu. Terus rencana selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Ya, salah satunya yang paling penting itu kayak komunikasi dengan orang tua ya Bu ya, karena kan kalau yang namanya anak tidak masuk sekolah, otomatis itu pasti orang tuanya mengetahui gitu mengapa dia bisa mengizinkan anaknya gitu. Cuman kan memang hambatannya adalah sibuk ya Bu ya, setiap didatangin ke rumah itu tidak ada. Apa mungkin saya bisa mencoba datang ke kantornya aja gitu ya Bu ya, untuk mengadakan pembicaraan di waktu luangnya, mungkin di jam istirahat. Selain itu juga saya akan mencari kegiatan yang menyenangkan lainnya untuk pembelajaran di kelas, yang seperti tadi saya sebutkan, belajar berdiferensiasi seperti itu, mencari video-video pembelajaran yang menarik gitu, melakukan kegiatan ice breaking yang seru supaya anak jadi termotivasi lagi untuk berada di sekolah. Terus juga apa ya, mungkin saya juga akan mengadakan pendekatan kepada siswa lain untuk memberi pengertian bahwa ketika saya mendekati anak tersebut itu bukan berarti saya pilih kasih gitu. Terus juga menuntun siswa lain untuk lebih terbuka menerima kekurangan rekannya, kekurangan temannya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Dan itu mungkin harus segera dilaksanakan ya Bu. Iya. Jangan sampai jangan sampai terbengkalai karena masalahnya seperti ini. Nah, mulai kapan dilakukan rencana aksi tersebut? Kayaknya mulai hari Jumat besok Ibu, saya akan mencoba seusai kegiatan sholat duha. Saya mudah-mudahan anaknya masuk, jadi saya bisa langsung mencoba pendekatan. Saya juga sudah mulai mencari ice breaking apa nih yang seru yang akan saya terapkan gitu. Terus indikator keberhasilannya bagaimana Bu? Indikator keberhasilan
Mungkin saya akan melihat keaktifan siswa itu di kelas, terus juga dari absensi. Nanti dari absensi akan tercatat bahwa yang tadinya misalkan dalam 1 bulan dia bisa mencapai 10 kali tidak hadir. Ketika absen kehadirannya mulai penuh, berarti dia sudah termotivasi untuk sekolah lagi. Baik. Terus apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan membuat jadwal, mungkin ya Bu ya, jadwal kegiatan atas rencana aksi yang akan saya laksanakan. Untuk melaksanakan komitmen itu dengan siapa Ibu akan Ibu dengan siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen tersebut? Saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru PAI dan guru PJOK kelas 4 gitu. Jadi karena kan kalau misalkan masalah ini siswa tidak hadir, yang dirugikan bukan hanya ketika pembelajaran saya, tapi juga guru PAI dan berpengaruh juga kepada guru PJOK. Jadi mungkin saya akan mengajak kolaborasi guru PAI dan PJOK di kelas tersebut untuk menjaga komitmen saya menjalankan rencana aksi tersebut. Nah, setelah pembicaraan ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari semua ini? Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Kegiatan coaching ini membuat saya termotivasi dan menambah wawasan saya untuk menemukan solusi. Terima kasih sekali kepada Ibu yang sudah membantu saya, menuntun saya menemukan solusi dengan kompetensi yang telah saya miliki. Jadi Ibu mempunyai permasalahan tadi siswa yang masih sekolah karena tidak bisa murid. Iya. Terus Ibu rencanakan akan melakukan beberapa inovasi pembelajaran dengan cara pembelajaran berdiferensi. Terus juga akan mengadakan pada teman-temannya pendampingan kepada seluruh siswa. Agar dia itu tidak dikucilkan, Iya, tumbuh percaya dirinya lagi. Juga Ibu akan bekerjasama dengan mereka Ibu bersama guru, dan rencana itu akan dilaksanakan pada hari Jumat. Alhamdulillah ya Bu, pemeriksaan sudah selesai mungkin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Mohon maaf saya sudah menyita waktu Ibu Teti nih ya. Tidak apa-apa Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu ya. Ya, ya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak telah menjadi observer buat saya melakukan coaching yang tadi sudah saya lakukan. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga atas kepercayaan Ibu menjadikan saya sebagai observer pada kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan. Dari coaching yang tadi telah Ibu laksanakan, saya melihat beberapa data. Pada coaching tadi, alur cerita sudah Ibu laksanakan dengan baik, semuanya kelihatan, semuanya sudah muncul. Coaching pun berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya, dari kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan tadi, kira-kira sudah tercapai belum indikatornya Bu? Insya Allah saya sudah melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya tadinya. Jadi indikator yang saya harapkan tadi kan si coaching bisa menyelesaikan permasalahannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi dia sudah terbantu dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari saya, sehingga permasalahan dia bisa terselesaikan dengan baik. Tentu saya ada data dulu ya Bu. Dari data yang saya punya dari beberapa penilaian yang dulu kita sepakati bersama, pada kegiatan coaching tadi, Ibu sudah mengajukan 5 pertanyaan yang menurut saya itu berbobot Bu. Di antaranya adalah Ibu menanyakan mengenai siapa
yang akan membantu koci dalam menjaga komitmen yang dilakukan. Menurut saya itu sangat berbobot sekali itu, sehingga kelihatan tadi koci langsung memberikan ide-ide baru mengenai penyelesaian permasalahannya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Ibu mengajukan tadi inovasi apa yang akan dilakukan oleh koci untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan. Dan tadi pun kelihatan Ibu pastinya langsung menjawab dengan semangat inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan. Setelah kegiatan coaching ini, Ibu, kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Ya, mungkin kompetensi mendengarkan aktif ya Pak. Ya. Jadi saya ingin fokus bagaimana caranya saya bisa mendengarkan secara aktif dari pasien saya. Ya, baik Bu. Kalau begitu Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya dalam melakukan meeting ini. Dan kayaknya hari ini sudah mulai sore ya Pak. Saya mau permisi dulu dan terima kasih sekali banyak ya Pak. Oh iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu kemarin katanya Ibu ada yang berbicarakan Ibu dengan saya. Oh iya Pak, ada ya saya ada yang bisa sama Pak. Kalau begitu untuk pertemuan kali ini kira-kira tujuan yang ingin dicapai itu apa Bu? Tujuan yang ingin dicapai yaitu menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Karena di sekolah saya ya ada anak atau saya kan menyuruh tugas pada anak ya, menyuruh menghafal teks Pancasila ya selama 1 minggu itu Pak. Tapi setelah saya tes minggu depannya ternyata masih banyak siswa yang belum hafal Pancasila. Jadi permasalahannya bagaimana solusinya agar anak didik saya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu Pak. Oh iya. Dari permasalahan tersebut, kalau misalkan kita lihat posisi Ibu ya, Ibu berada di skala berapa dari 1 sampai 10 untuk posisi yang sekarang? Mungkin saya ada di skala ke-6 ya Pak. Ya. Kalau setelah coaching ini, kira-kira Ibu ingin berada di skala berapa? Kalau pengennya sih ke skala 10 ya Pak. Ya di skala 10. Iya, benar-benar bisa. Dalam menghadapi permasalahan yang tadi disebutkan, kira-kira Ibu mempunyai hambatan apa? Hambatannya begini ya, karena banyaknya yang masih ada yang belum bisa membaca, jadi mungkin dari anak itu sendiri yang kurang mau belajar ya Pak, malas. Terus dari orang tuanya yang tidak mau melakukan bimbingan secara rutin ya itu, dan juga anak tidak mau menghafal dengan keras itu teks Pancasila kalau yang sudah bisa membaca. Oh, jadi di hambatan itu ada siswanya malas. Ada yang siswa malas, ada orang tua, kurang bimbingan dari orang tua, ataupun itu yang kurang bisa membaca. Dari hambatan-hambatan tadi, kalau kita refleksikan diri sendiri ya Bu, pada diri Ibu pasti kan ada kompetensi yang bagus ya Bu, yang sudah Ibu miliki dan saya dikembangkan. Kira-kira untuk menghadapi permasalahan tersebut, untuk mencari solusi permasalahan tersebut, kompetensi apa yang kompetensi yang saya miliki, mungkin saya akan mencari inovasi baru ya Pak. Dengan cara anak itu disuruh melihat video pembelajaran atau video tentang teks Pancasila ya Pak kan tadi. Tadi kan
suruh menghafal Pancasila. Jadi saya akan menayangkan video tentang Pancasila supaya anak itu bisa melihat, mendengarkan. Nanti kalau lama-lama melihat, anak itu kan akan bisa ya Pak. Terus ada pun dengan poster-poster atau gambar-gambar, mungkin lama-lama anak itu bisa hafal Pancasila. Terus lagi mungkin saya akan melakukan pendekatan yang lebih kepada orang tua agar orang tua itu bisa membimbing anaknya secara rajin ya Pak, sehingga anaknya bisa menghafalkan teks Pancasila dengan benar. Mau itu sambil mau tiduran, jadi si orang tua mengajari anaknya gitu lewat suruh mendengarkan orang tuanya. Oh iya, berarti Ibu punya kompetensi untuk inovatif dalam pembelajaran Ibu ya? Ya, sangat bagus untuk kemanfaatan kompetensinya. Berarti dari hambatan, kemudian dari kompetensi yang sudah Ibu miliki, rencana kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti apa? Rencananya saya akan mengadakan bimbingan kepada anak-anak setelah jam pelajaran ya mungkin ya Pak. Terus melakukan inovasi pembelajaran dengan cara pembelajaran bervariasi itu akan saya terapkan, dan juga konsultasi terus dengan orang tua siswa. Jadi saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk lebih membimbing anaknya dalam pembelajaran. Berarti dengan pembelajaran berapresiasi, membimbing anak, gitu ya, dan berkolaborasi dengan orang tua yang rencana aksinya. Kira-kira rencana aksinya mau mulai apa? Mungkin saya akan terapkan seminggu depan ya Pak. Oh iya. Dari nanti pelaksanaan rencana aksi yang Ibu laksanakan, kira-kira Ibu sudah menganggap itu berhasil, ini apa? Keberhasilan itu saya tingkat keberhasilannya ketika anak hampir semuanya, biar ada yang satu atau dua yang tidak bisa, tapi hampir semua anak sudah bisa membacakan teks Pancasila di depan kelas secara lantang ya, tidak ada yang salah itu Pak. Mungkin semuanya anak sudah bisa melakukan pembacaan teks Pancasila dengan benar di depan kelas tanpa malu, jadi harus percaya dirinya kuat, terus suaranya lantang, benar lafal-lafalnya, itu mungkin tingkat keberhasilan saya sudah tercapai indikator yang diharapkan. Rencana aksinya sudah bagus. Dari hambatan, dari kompetensi yang dimiliki, komitmen apa yang ingin Ibu lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan membuat jadwal ya Pak dari rencana aksi tersebut. Itu kan saya akan melakukan pembelajaran setelah pembelajaran berakhir ya, akan melakukan les tambahan. Jadi saya akan membuat jadwal untuk taman belajar. Juga saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua siswa. Itu mungkin. Kira-kira siapa Bu yang nanti akan membantu Ibu menjaga komitmen yang tadi Ibu katakan? Ya mungkin dengan rekan sejawat saya, ya Ibu Yuyu. Kebetulan dia sama mengajar di kelas bawah, jadi saya bisa sharing dengan guru kelas bawah. Oke, ya Ibu, berarti dari coaching ini bisa saya simpulkan bahwa Ibu mempunyai permasalahan bahwa ada siswa yang masih belum hafal teks Pancasila yang benar Ibu. Kemudian skala itu adalah skala 6 dan ingin menargetkan sampai skala 10. Kemudian Ibu juga mempunyai hambatan. Tadi adalah hambatannya siswanya malas, malas, kurang bimbingan dari orang tua juga, dan kompetensi yang Ibu miliki adalah juga seorang guru yang inovatif. Rencana aksi yang Ibu laksanakan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah sangat bagus Bu dari rencana tadi, dan ada mulai Senin yang akan membantu Ibu adalah rekan-rekan sejawat. Itu merupakan suatu rencana aksi yang sangat
berkualitas kalau menurut saya. Jadi insya Allah nanti permasalahan yang akan ibu hadapi itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Barangkali itu ada yang mau didiskusikan lagi. Ya mungkin minggu atau 2 minggu ke depan ya Pak, Ya. saya akan berdiskusi lagi dengan Bapak bagaimana untuk menindaklanjuti selanjutnya. Oh ya, ya Bu, saya juga sabar untuk beberapa minggu lagi bagaimana hasilnya. Selalu inovatif Bu dalam pembelajaran, selalu semangat. Insya Allah Ibu akan selalu senang belajar. Ya, saya ucapkan terima kasih Ya, ya, sama-sama, Bapak Ibu. telah bisa sharing dan membantu permasalahan yang saya hadapi Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Sampai jumpa nanti. Baik. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang, bagaimana? Apa kabar nih Pak Denny? Alhamdulillah, tapi saya tuh masih ada beberapa pikiran yang ganjal. Sekarang tadinya saya ingin sharing dengan Bu Irma dulu ya. Apa yang menjadi tujuan pertemuan kita siang ini Pak Denny? Ya itulah dia Bu. Jadi saya punya permasalahan Bu Irma di kegiatan pembelajaran di kelas dan saya ingin menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Betul, jadi ingin ada solusi ya setelah Iya. pembicaraan kita hari ini ya. Betul. Ada apa permasalahannya Pak Denny? Jadi gini Bu, sekarang kan pembelajaran sudah mulai luring ya Bu. Sebelumnya kan kita udah daring 2 tahun. Nah, dari perpindahan antara daring ke luring itu, ketika pembelajaran di kelas, siswa kelihatan banget bedanya Bu. Jadi di kelas itu terlihat siswa itu kurang aktif pas pembelajaran matematika dengan saya. Ya. Kemudian mereka pun terlihat malah jadi mengantuk, tugas jarang dikerjakan, kalaupun dikerjakan bukannya telat. Motivasinya menurun ya Pak ya? Ya benar, jadi motivasinya kelihatan menurun. Iya. Itu permasalahan di kelas saya. Jika kita hitung pakai rentang skala nih ya Pak ya, 1 sampai 10, kira-kira Bapak sekarang sedang berada di posisi skala berapa? Kalau dilihat dari keadaan saya di pembelajarannya, sepertinya itu saya sedang berada di skala 4 Bu, sekarang. Wah, 4 ya, lumayan agak jauh untuk 10 ya Pak ya. Kalau targetnya nih, Bapak ingin berada di posisi skala berapa? Targetnya saya itu ingin berada di skala 9. Bagus sekali ya, ini di skala 9. Hambatan yang dihadapi selama ini apa Pak? Sekarang itu saya menghadapi beberapa hambatan untuk di pembelajaran saya. Yang pertama itu adalah waktu. Jadi saya kan dipercayakan di sekolah menjabat tugas yang lain. Jadi waktu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid itu lumayan tersita dengan tugas tambahan saya. Terus kemudian di keluarga pun saya kebetulan sedang dipercayakan mempunyai anak yang masih di bawah 5 tahun. Jadi waktu untuk merencanakan pembelajaran pun tidak terlalu optimal gitu. Iya, memang ya Pak, kalau namanya manajemen waktu tuh ya kita harus pandai-pandai. Ya, baik Pak Denny. Jadi saya simpulkan kegiatan pertemuan coaching kita hari ini ya Pak Denny. Yang pertama tadi Bapak punya masalah bahwa terjadi perubahan motivasi belajar dari yang tadinya pandemi, anak-anak belajar daring, sekarang anak belajar luring, tapi jadi berbeda ya, berbeda dalam motivasi belajarnya. Lalu rencana aksi yang akan Bapak lakukan salah satunya yaitu dengan membuat sebuah game online, juga membuat video pembelajaran yang masing-masing akan dilaksanakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Juga Bapak Denny akan menjaga komitmen ini bersama dengan rekan sejawat Bapak ya, sesama guru matematika seperti itu ya. Alhamdulillah atas pertemuan ini tujuan dari yang ingin kita dapatkan yaitu solusi pada permasalahan Pak Denny sudah tercapai.